Perumahan Kalasan yang berada di pinggiran kota selalu sunyi setelah matahari terbenam. Kebanyakan penghuninya adalah keluarga kecil yang memilih tinggal jauh dari keramaian kota. Namun, sejak sebulan terakhir, ketenangan perumahan ini terusik oleh kejadian-kejadian aneh. Warga sering mencium bau daging busuk yang tiba-tiba muncul tanpa sebab, terutama di malam hari. Bau ini diikuti oleh suara tok-tok-tok khas lesung pipit tukang bakso yang semakin lama semakin menyeramkan. Di salah satu rumah di perumahan Kalasan, seorang pria bernama Pak Harun sedang duduk di teras rumahnya. Dia baru saja pulang kerja dan ingin menikmati udara malam sambil menunggu istrinya Bu Harun menyiapkan makan malam. Namun, bau busuk tiba-tiba tercium oleh hidungnya. Pak Harun mengernyitkan dahi sambil berkata, "Astaga, bau apa ini? Seperti bau bangkai." Pak Harun mencoba mencari sumber bau tersebut, tetapi tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, ia mendengar suara tukang bakso yang biasa berkeliling di perumahan mereka. Tiba-tiba terdengar suara tok-tok-tok. Suara itu semakin mendekat dan diiringi dengan bau busuk yang semakin menyengat. Pak Harun merasa merinding, tetapi mencoba mengabaikannya. Saat tukang bakso itu melewati rumahnya, Pak Harun hanya melihat sekilas sosoknya. Ada sesuatu yang aneh, tetapi ia tidak bisa melihat dengan jelas karena malam yang begitu gelap. Malam berikutnya, bau busuk itu kembali muncul. Kali ini Bu Harun yang mencium bau tersebut. Ia yang sedang nonton televisi di ruang tamu langsung merasa mual. Bu Harun sambil menutup hidungnya berkata, "Pak, bau ini muncul lagi. Kali ini lebih parah." Pak Harun yang sedang berada di dapur segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Bau itu memang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka pun memutuskan untuk menutup semua pintu dan jendela, berharap bau itu tidak masuk ke dalam rumah. Tapi kemudian suara tukang bakso itu terdengar lagi. Aneh sekali, suara tukang bakso itu muncul tepat saat bau ini datang. Apa ini hanya kebetulan? Bu Harun menggeleng sambil berkata, "Entahlah Pak, tapi perasaanku tidak enak." Suara tok-tok-tok itu terdengar jelas dan semakin mendekat. Pak Harun merasa terganggu dan penasaran. Ia pun membuka pintu depan sedikit untuk melihat siapa tukang bakso itu. Namun, yang ia lihat hanya sebuah gerobak bakso tua dengan lampu minyak yang berkelip-kelip seperti hendak padam. Pak Harun berbisik dengan nada ketakutan. "Ini aneh, tidak ada orang di gerobak itu." Bu Harun yang ikut mengintip dari balik pintu juga melihat hal yang sama. Gerobak itu bergerak sendiri, tanpa ada yang mendorong. Mereka berdua segera menutup pintu dan berusaha melupakan apa yang mereka lihat. Keesokan harinya, kabar tentang bau busuk dan gerobak bakso misterius mulai tersebar di antara warga. Beberapa orang mengaku mencium bau yang sama, tetapi tidak ada yang benar-benar melihat tukang baksonya dengan jelas. Semua hanya mendengar suara tok-tok-tok dan melihat gerobak yang bergerak sendiri. Malam itu, bau busuk kembali menyebar di perumahan. Kali ini, seorang warga bernama Pak Udin yang baru saja pulang dari pasar malam merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia merasa diikuti oleh sesuatu sejak keluar dari angkot. Saat tiba di depan rumahnya, ia mencium bau busuk yang sangat kuat. Pak Udin berbisik dengan perasaan takut. "Apa ini? Bau seperti ini di depan rumahku?" Ia mempercepat langkahnya dan segera membuka pintu. Namun sebelum ia masuk, sebuah suara serak menyapa dari belakang. Suara serak pelan terdengar, "Bakso, Pak." Pak Udin berbalik dan melihat tukang bakso berdiri di ujung jalan, dengan topi besar yang menutupi sebagian wajahnya. Gerobaknya tampak usang, dengan lampu yang berkelip-kelip lemah. Namun, yang paling mengerikan adalah wajah tukang bakso itu yang tampak tidak memiliki kepala. Pak Udin berteriak dan berlari ke dalam rumah dengan berkata, "Tidak, ya Tuhan, tidak."
ia menutup pintu dengan keras dan menguncinya. Dari balik jendela, ia melihat gerobak bakso itu melaju pelan melewati rumahnya. Pak Udin gemetar ketakutan menyadari bahwa yang ia lihat bukanlah manusia. Di hari berikutnya warga Kalasan mulai gelisah. Semakin banyak yang mencium bau busuk dan melihat gerobak bakso misterius. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok tanpa kepala di dekat gerobak itu. Perumahan yang tadinya tenang kini diliputi rasa takut. Setiap malam mereka waspada dan lebih memilih untuk tidak keluar rumah. Malam berikutnya, giliran keluarga Pak Rudi yang mengalami teror. Bau busuk itu muncul di depan rumahnya, lebih kuat dari sebelumnya. Saat ia keluar untuk memeriksa, ia menemukan gerobak bakso yang biasa melewati rumahnya, terparkir tepat di depan gerbang. Pak Rudi berbisik dengan perasaan aneh. Apa-apaan ini? Siapa yang meninggalkan gerobak di sini? Ia mendekati gerobak itu dengan hati-hati. Saat ia mencoba melihat lebih dekat, bau busuk itu semakin kuat. Ia melihat ke dalam panci besar di gerobak tersebut dan terkejut menemukan potongan daging yang sudah membusuk di dalamnya. Pak Rudi berteriak ketakutan sambil mundur perlahan. Ini tidak mungkin. Tiba-tiba sosok tanpa kepala muncul di samping gerobak memegang sendok sayur besar dan mengarahkannya ke Pak Rudi. Tanpa berpikir panjang, Pak Rudi lari secepat mungkin kembali ke dalam rumahnya, meninggalkan gerobak bakso dan sosok tanpa kepala itu. Setelah kejadian itu, warga Kalasan sepakat untuk mencari tahu asal-usul gerobak bakso misterius tersebut. Mereka berkumpul di rumah ketua RT untuk berdiskusi. Pak RT berbicara dengan serius. Kita semua tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan gerobak bakso itu. Bau busuk, suara aneh, kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Pak Udin mengangguk lalu berkata, Saya setuju, kita harus mencari tahu siapa tukang bakso itu dan mengapa gerobaknya menghantui kita. Bu Rani dengan perasaan khawatir berkata, Tapi bagaimana caranya? Kita bahkan tidak tahu siapa dia atau dari mana asalnya. Pak RT dengan menghela napas berkata, Kita akan cari tahu malam ini. Kita harus mengusir arwah itu dari perumahan ini. Malam itu warga Kalasan berkumpul di jalan utama perumahan. Mereka membawa obor dan perlengkapan seadanya untuk berjaga-jaga. Semakin malam, semakin mencekam suasana. Bau busuk itu mulai tercium lagi, dan suara tok 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 terdengar dari kejauhan. Saat warga menunggu dengan tegang, gerobak bakso itu muncul di ujung jalan. Gerobak itu bergerak perlahan dengan sosok tanpa kepala di sampingnya. Warga yang melihatnya langsung merasa ngeri, tetapi mereka tetap berdiri di tempat. Pak RT dengan tegas berkata, kita harus menghentikannya di sini. Jangan biarkan gerobak itu lewat. Pak RT maju ke depan, membawa obor dan mengarahkan cahayanya ke arah gerobak bakso. Namun, ketika cahaya obor menyinari sosok tanpa kepala itu, warga melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sosok itu sebenarnya adalah mayat tukang bakso yang telah lama hilang, dengan tubuh yang sudah membusuk dan mengeluarkan bau menyengat. Warga berteriak ketakutan, "Ya Tuhan, itu mayat! Mayat tukang bakso!" Namun, sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan gerobak bakso di tengah jalan. Warga yang ketakutan segera berlari ke arah gerobak, berharap dapat mengusir arwah itu selamanya. Warga akhirnya menemukan cara untuk mengusir arwah tersebut. Mereka menggali informasi dari sesepuh kampung dan mengetahui bahwa tukang bakso itu tewas secara tragis bertahun-tahun yang lalu setelah dituduh mencuri uang warga. Warga pun mencari kepala tukang bakso itu di area sekitar perumahan dan akhirnya menemukannya di sebuah sumur tua yang sudah lama tidak dipakai. Mereka menguburkan kepala tersebut bersama tubuhnya di kuburan yang layak. Sejak saat itu, bau busuk dan gerobak bakso misterius itu tidak pernah muncul lagi.
perumahan Kalasan kembali tenang dan warga bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut. Mereka belajar untuk tidak menghakimi seseorang tanpa bukti karena dendam bisa menghantui bahkan setelah kematian. Malam di perumahan Kalasan kini kembali seperti biasa. Suara tok-tok-tok lesung pipit tukang bakso yang pernah menghantui mereka sudah tidak terdengar lagi. Namun di setiap rumah, cerita tentang arwah tukang bakso tanpa kepala tetap menjadi pengingat bahwa keadilan harus ditegakkan, baik di dunia ini maupun di alam lain.